Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Video pembelajaran kita adalah mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan topik perawatan berkala tune-up motor bensin. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu apa itu tune-up. Tune-up adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mekanik untuk merekondisi mesin sehingga kondisi mesin kembali ke keadaan standar. Yang artinya tune-up itu adalah mengembalikan kondisi mesin ke kondisi semula atau standar seperti pertama sekali kita gunakan, supaya pada saat berkendara kita bisa mendapatkan tenaga yang maksimal dan performa yang maksimal dari mesin itu sendiri. Kemudian pekerjaan-pekerjaan pada tune-up motor bensin meliputi sistem-sistem pada engine atau mesin, yaitu sistem pelumas, sistem pendingin, sistem pengapian, penyetelan katup, sistem bahan bakar. Untuk pekerjaan-pekerjaan meliputi sistem-sistem di atas, kita awali dengan pemeriksaan oli mesin. Pemeriksaan oli mesin kita lakukan dengan cara mengecek jumlah oli dan viskositas atau kekentalan oli. Pada saat pengecekan, hasil yang kita peroleh apabila jumlah oli dan viskositas tidak sesuai dengan spesifikasi, maka disarankan untuk diganti. Penggantian oli harus sesuai dengan rekomendasi pabrik mobil masing-masing. Yang kedua adalah pemeriksaan jumlah air pendingin. Yang pertama kita cek adalah pada reservoir. Air pendingin pada reservoir adalah berguna sebagai tangki untuk menyediakan air. Apabila pada sistem pendingin itu airnya kurang, maka reservoir akan memberikan suplai air. Apabila airnya berlebih, maka akan disalurkan ke reservoir kembali. Cara pemeriksaan yang pertama adalah tutup reservoir harus rapat. Kemudian jumlah air pada tangki reservoir harus berada di antara low dan full, dan disarankan harus tetap berada di level full. Pekerjaan selanjutnya adalah pengetesan air radiator. Pengetesan air radiator atau pengecekan air radiator bisa kita lakukan dengan cara memeriksa kemungkinan adanya oli atau minyak dan juga kotoran-kotoran pada air radiator. Apabila tidak ada kotoran, maka disarankan air radiator harus diganti. Kemudian pengetesan sistem pendingin dengan menggunakan radiator tester. Cara pemasangan radiator tester bisa kita lihat pada gambar. Pada saat radiator tester kita tekan dengan tekanan 1,1 kg per cm², maka kita harus mengecek sambungan-sambungan selang dan komponen lainnya pada sistem pendingin apakah ada kebocoran. Apabila ada kebocoran, maka diperlukan perbaikan. Apabila tidak ada kebocoran dan tekanan pada pompa tetap 1,1 kg per cm², maka sistem pendingin dinyatakan masih bagus atau baik. Kemudian pengetesan tutup radiator. Pengetesan tutup radiator bisa kita gunakan menggunakan alat radiator cup tester seperti pada gambar. Cara pengecekan tidak jauh berbeda dengan radiator tester, yaitu dengan memompakan sampai dengan tekanan 0,75 kg per cm². Apabila ukuran pada manometer penunjuk terjadi penurunan tekanan, maka radiator cup atau tutup radiator perlu diganti atau diperbaiki.
Pemeriksaan selanjutnya pada tune-up adalah pemeriksaan VBEL. Pemeriksaan VBEL bisa kita lakukan dengan cara visual dengan melihat keretakan dan keausan pada tali kipas atau VBEL. Kemudian, pemeriksaan selanjutnya bisa kita laksanakan dengan mengecek tegangnya tali kipas pada mesin dengan cara menggunakan tension gauge seperti pada gambar. Apabila kerenggangan tali kipas melebihi dari spesifikasi, maka perlu disetel dengan mengendorkan baut pengikat pada alternator. Selanjutnya, pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai bisa kita lakukan dengan cara membersihkan terminal-terminal baterai dari kemungkinan kotoran, dan kelonggaran. Kemudian pemeriksaan elektrolit baterai dengan menggunakan hidrometer. Kita mengukur berat jenis air baterai dengan cara memasukkan hidrometer ke setiap sel baterai. Apabila berat jenis pada saat pemeriksaan di bawah 1,27 atau di atas 1,27, maka perlu dilakukan penyesuaian berat jenis elektrolit. Apabila di bawah 1,27, maka perlu kita tambahkan air keras baterai atau air aku. Kalau di atas 1,27, maka perlu kita tambahkan air murni atau air biasa. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyetelan busi. Pada gambar ditunjukkan busi dengan kondisi normal, kemudian busi dengan kotoran karbon, kemudian dengan kotoran oli dan kotoran-kotoran lainnya atau jatuhnya kotoran pada elektroda busi. Selain daripada gambar normal, maka busi elektroda busi harus kita bersihkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara lepas busi, kemudian cuci dan bersihkan. Setelah pencucian dan pembersihan, maka kita laksanakan pengukuran celah busi dengan menggunakan feeler gauge. Pada saat pengukuran, kita membuat celah busi 0,7 atau sesuai spesifikasi mesin. Selanjutnya, penyetelan platina. Pada platina yang perlu kita periksa adalah kontak poin daripada platina. Apabila kontak poin sudah aus, maka perlu diganti. Kemudian apabila kontak poin sudah tidak menempel dengan benar seperti pada gambar, maka perlu penggantian. Setelah penggantian, maka kita setel ulang celah platina seperti pada gambar dengan sudut ukuran sesuai dengan pabrikan masing-masing. Demikianlah video tune up untuk kali ini. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya, langkah-langkah tune up selanjutnya. Demikian, tetap sehat dan tetap belajar. Sekian dan terima kasih.